Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Mudah-mudahan kawan semua sehat dimanapun berada, dan apapun aktivitas yang dilakukan, semoga mendapatkan rezeki yang banyak dan barokah. Setiap manusia yang hidup di atas dunia ini, tidak ada yang tidak diberikan rezeki oleh Allah. Semua makhluk yang hidup di atas dunia ini diberikan Tuhan itu rezeki. Maupun cacing di dalam tanah, ikan di dalam laut, semut di dalam batu, ulat di atas daun, di pucuk daun yang tinggi, itu dapat rezeki dia. Nggak ada yang nggak dapat rezeki. Burung yang terbang itu dikasih rezeki sama Tuhan. Bahkan jin dan setan, malaikat, semuanya diberi oleh Allah itu rezeki sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Tinggal kita mau mensyukuri rezeki itu atau tidak. Hanya itu permasalahannya. Banyak orang miskin yang mengaku miskin, pura-pura miskin, sok miskin juga ada. Sebenarnya mereka itu sedang berusaha untuk mengingkari nikmat Tuhannya. Orang-orang yang mengaku miskin tidak mau bersedekah dengan alasan saya ini miskin pak. Tidak mau berbagi, alasannya miskin. Selalu meminta menadah-nadahkan tangan kemana-mana dengan alasan dia miskin. Dibelinya baju yang jelek, yang compang-camping, sendal yang jelek, yang sebelah biru, yang sebelah lagi merah. Nah itu untuk acting supaya terlihat miskin, dan itu banyak kita jumpai khususnya di kota besar seperti Jakarta ini. Dan orang yang miskin itu dia yang menciptakan kemiskinan itu di dalam dirinya, dan Allah tidak ada menciptakan orang miskin itu. Banyak orang-orang yang cacat, orang-orang yang kekurangan, tidak memiliki harta benda, tidur pun beralaskan kardus, rumahnya itu di bawah kolong jembatan, tidak bayar, gratis. Tapi ketika ditanya, apakah Anda orang miskin? Dia jawab, tidak. Padahal orang itu cacat, tidak memiliki kaki, tidak memiliki mata sebelah, tapi dia tidak mau menerima bantuan fakir miskin. Kan banyak sekarang ini orang modenya memberikan bantuan itu berdiri di pinggir jalan, menebar pesona dengan membawa bungkus-bungkusan untuk orang-orang miskin, dan akhirnya banyak orang itu yang mengaku dirinya miskin supaya mendapatkan bantuan-bantuan tersebut. Dan ada sebagian orang yang betul-betul miskin tapi dia tidak mengakui dirinya miskin. Ya, itulah orang yang benar. Jadi miskin itu adalah sebuah pengakuan diri atas kekufuran orang itu akan nikmat Tuhan, sehingga dia mengatakan dirinya miskin. Nabi Isa itu hanya punya sebuah sisir. Nabi ya, Nabi Isa nih. Nabi itu kekasih Allah, orang yang dijamin Allah masuk surga, orang yang dijamin keselamatannya di dunia dan di akhirat, dijamin Allah atas ampunan dosa-dosanya. Walaupun dia sengaja melakukan satu perbuatan dosa, akan diampuni oleh Allah sebesar apapun dosanya. Itulah hebatnya seorang nabi. Dan Nabi Isa itu hanya punya satu biji centong air, dan satu lagi dia punya satu buah sisir. Hanya itu harta kekayaannya selama dia hidup di dunia. Tapi tidak pernah Nabi Isa itu mengatakan dia itu miskin. Nah, orang miskin yang mengaku-ngaku sekarang itu banyak yang tertangkap Satpol PP. Handphonenya 3. Bayangkan aja itu. J6, J12, ada yang J20. Ada yang ketangkap punya iPhone. Nah, ini bayangkan saja itu. Dia itu hanya berprofesi sebagai orang miskin. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya dimanapun berada, kalau mau memberikan bantuan kepada fakir miskin, tengok dulu rumahnya. Benar nggak dia itu miskin? Karena banyak orang sekarang itu berprofesi hanya pura-pura miskin, karena mengharapkan balas kasihan orang lain. Nah, akhirnya orang tuh ngasih duit dia 20.000,
15.000. Akhirnya satu hari penghasilannya itu dengan berpura-pura miskin itu bisa 500 sampai 600.000 per hari. Kalikan saja itu per bulan. Lebih gede gajinya daripada PNS. Nah, jadi kita hidup itu perlu berhati-hati, khususnya dengan orang yang mengaku dirinya itu miskin. Bukan kita tidak mau berbuat baik, mau berbuat baik, tapi lihat dulu orang di sekitar rumah kita, saudara kita, ipar kita, famili kita. Banyak di antara mereka tuh yang sudah tua, yang sudah jompo, tidak pandai mencari lagi duit, tidak mampu lagi bekerja. Nah, kita ingin bersedekah, bersedekahlah kepada dia. Berikan Indomie rebus, telur, beras 2 liter, 3 liter begitu. Nah, itu lebih bagus bersedekah kepada orang yang kita kenal daripada bersedekah kepada orang yang tidak kenal dan rupanya dia itu hanya berpura-pura miskin. Oke kawan, itulah uraian singkat dari saya. Kita akan lanjutkan pelajaran membaca Iqra 1 sampai Iqra 6, pendidikan khusus orang dewasa yang belum pandai membaca Al-Quran. Dan di video-video saya ini saya mengajarkan Iqra 1 sampai Iqra 6. Ya, ibarat orang memancing ikan. Tidak selalu dia itu mendapatkan ikan yang besar. Mungkin ada ikan yang kecil, atau mungkin ikan itu pada kenyang semua sehingga tidak ada hasil pancingan itu yang didapat. Sama dengan tujuan saya ini. Saya mengajarkan Iqra 1 sampai Iqra 6. Rupanya yang mendengar, yang menonton video ini ahli Al-Quran semua. Jadi ilmu saya ini tidak bermanfaat bagi dia. Tapi bisa jadi salah satu di antara mereka itu adalah orang yang tidak pandai membaca Al-Quran, sehingga ilmu saya ini menjadi manfaat untuk dia. Nah, begitu saja kawan. Jadi kalau kita berbuat sesuatu, harus jangan sekali-sekali mengharapkan kebaikan dari apa yang kita lakukan itu. Lakukan saja dan anggaplah itu sebagian dari tugas harian kita, yaitu beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada, ini dipisah, ini digabung. Itu bedanya ya. Ada, ba'ada. Nah, ini digabung jadi 3. Ini terpisah, ini digabung. Ba'ada. Ini ain ya, jangan a bacanya. Ba'ada, bukan ba'ada. Wa'ata, ta'aro, ataro, rota'a, abaso, so'aba, yagodo, goyado, hadzaro, ja'ala, syatoka, nabago, goyaza, sagofa, atako, aba'a, mana'a. Itu salah juga saya bacanya. Naqola, nazoma, rohako, wasa'a, azala, na'asa, gowado, yagodo. Itu kawan. Jadi membaca Iqra itu 1 hari 1 lembar, 1 hari 1 lembar. Nah, itu akan dicatat di dalam buku Tuhan itu sebagai ibadah yang baik, karena kita belajar untuk mengenal bahasa Tuhan. Bahasa Tuhan itu bahasa Arab. Itulah sebabnya para nabi dan rasul itu menggunakan bahasa Arab, karena dia dapat pertama sekali bahasanya berbunyi seperti itu, dan Allah akan menuliskan kitab-kitab itu dengan bahasa Arab. Nah, kita harus belajar mengerti bahasa Tuhan itu, bukan Tuhan yang kita tuntut untuk mengerti bahasa kita. Nah, di dalam sholat itu kita harus mengerti bahasa sholat itu semuanya, dari awal sampai terakhir kita harus paham arti sholat itu, baru sholat itu sah dan diterima oleh Tuhan. Oke kawan, terima kasih atas waktunya. Yang senang dengan video saya ini silahkan dibagikan kepada kawan yang lain. Semoga sehat selalu, mendapatkan rezeki yang barokah, diselamatkan dari mara bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.